Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepala sekolah dan Bapak Ibu guru hebat, selamat datang di SMP Tel Ansori. Perkenalkan saya Ibu Supiana SPDI, Kepala Sekolah SMP Tel Ansori Sangat Baru. SMP Tel Ansori didirikan pada tahun 2013 yang beralamat di Perum Mega Legensi, Blok C1 nomor 46, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Secara geografis, SMP Tel Ansori terletak di permukiman warga perumahan dan mayoritas bermata pencarian sebagai karyawan pabrik. Dengan demikian, SMP Tel Ansori warganya yang berpenduduk heterogen, yaitu merupakan pendatang dari semua daerah di Indonesia yang secara tidak langsung membawa adat, budaya, karakter dari daerah masing-masing. Alhamdulillah, di tahun 2022 SMP Tel Ansori menjadi sekolah penggerak angkatan kedua. Secara otomatis, SMP Tel Ansori melaksanakan kurikulum merdeka yang diawali dari kelas 7, sementara kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Pada awal diterapkannya kurikulum merdeka, kami SMP Tel Ansori belum mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka secara maksimal, sehingga perlu adanya pendampingan dari semua pemangku kepentingan. Di antara pendampingan tersebut adalah dengan mengikuti HT, karya, dan proyek-proyek office atau PMO pada setiap bulannya yang dibimbing oleh fasilitator sekolah penggerak. Pada tahun 2022, SMP Tel Ansori bersama sekolah penggerak lainnya mendapatkan pendampingan bagaimana cara mengakses dan menganalisis rapor pendidikan sehingga kami bisa mengetahui kondisi SMP Tel Ansori. Tentunya dalam hal kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, dan lain sebagainya. Ketika berfokus pada kemampuan literasi siswa, di tahun 2022 ternyata proporsi peserta didik pada kemampuan literasi perlu intervensi khusus, atau peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Maka dari situlah SMP Tel Ansori mencoba membenahi metode pembelajaran kepada siswa supaya mereka lebih semangat dan tertarik dalam budaya literasi di kelas maupun di rumahnya masing-masing. Sebelum menjadi sekolah penggerak, budaya literasi masih menggunakan metode lama, yaitu hanya dengan membaca buku teks, sehingga peserta didik merasa jenuh, bosan, dan malas untuk membaca buku teks dibanding dengan mengakses media sosial melalui smartphone masing-masing. Untuk mendapatkan solusi dari hambatan tersebut, maka saya selaku kepala sekolah berdiskusi dengan tim media SMP Tel Ansori, sehingga hasil diskusi tersebut memunculkan strategi dengan menerapkan literasi digital melalui aplikasi Canva. Maka video praktek baik pembelajaran yang telah kami lakukan adalah digitalisasi sekolah melalui literasi digital dengan menggunakan aplikasi Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oh, jadi aplikasi Canva ya yang lebih cocok untuk anak-anak, salah satu metode aplikasi literasi siswa. Kayaknya bagus gitu ya, yang saya perhatikan. Saya lihat kan tadi teman-teman di HP juga sangat bagus sekali, akan meningkatkan daya tarik anak-anak kita. Nah, pada awal perencanaan, tim media SMP Tel Ansori melaksanakan pelatihan terlebih dahulu kepada semua guru, karena sebagian guru pun masih belum tahu cara mengoperasikan aplikasi Canva tersebut kepada peserta didik. Setelah semua guru mengikuti pelatihan dari tim media SMP Tel Ansori dan mereka memahami aplikasi Canva tersebut, kemudian diaplikasikan kepada peserta didik di kelas masing-masing. Tantangan untuk meningkatkan literasi digital adalah dengan cara pengintegrasian teknologi, yaitu mengoptimalkan fasilitas pembelajaran seperti penyediaan internet, pemasangan LCD dan proyektor di ruang kelasnya masing-masing, ataupun perpustakaan digital, buku digital, dan masih banyak lagi. Nah, dengan aplikasi Canva itu banyak berbagai hal yang bisa kita lakukan, mulai dari membuat poster, membuat komik, membuat video, kemudian membuat resep makanan, bahkan membuat logo. Jadi banyak hal yang dapat kita gunakan dengan memanfaatkan aplikasi Canva ini. Pada penerapan literasi digital ini, SMP Tel Ansori menggabungkan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, dan di sini siswa dapat menggunakan smartphone-nya masing-masing. Setelah itu, dalam penggunaan aplikasi Canva, mereka bisa menggunakan sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Untuk menerapkan literasi digital pada pembelajaran diferensiasi di kelas, hal yang kami lakukan yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini saya lakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Adalah apa yang kita ajarkan kepada murid, konten dapat dibedakan menjadi tanggapan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid, maupun kombinasi dari ketiganya. Di sini saya perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan literasi digital. Kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Kemudian strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, baik itu berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Alhamdulillah, di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, kemampuan literasi SMP Al Ansori mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Skor capaian kemampuan literasi tahun 2023 ini adalah 88,89, naik 17,64% dari tahun 2022, yaitu skor 75,56. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru hebat, literasi digital melalui aplikasi Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi merupakan praktik baik yang bisa dilakukan di SMP Al Ansori. Tentunya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak mengurangi semangat untuk terus memperbaiki kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut. Jadi kalau misalnya di buku kan cuman kita itu cuma kayak tulisan doang, jadi kita bosan ngantuk yang ada. Jadi kalau misalnya Canva kita bisa melakukan kreativitas kita, ya banyak warna-warna. Ya lebih serius karena kan banyak gambar-gambar yang berwarna kan. Kalau di buku paket itu kan kayak ya udah gambar biasa gitu, nggak ada yang berwarna-warna. Jadi kalau pakai warna itu kan jadi lebih bosan sekali. Kayak kalau misalnya di buku kan ya udah gitu kayak gitu doang, nggak ada yang seru apa cuma gambar biasa macam doang. Kan kalau di Canva tuh kita kayak bisa sambil ngedit atau nambahin sesuatu hal yang menarik gitulah. Banyak ini yang ide-ide yang baru Demikianlah praktik baik yang sudah kami lakukan melalui peningkatan literasi digital melalui aplikasi Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu berdebat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.